Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hirmas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner-Matic. Kali ini saya membahas tentang fitur overdrive pada transmisi otomatis. Fitur overdrive ini biasanya ada pada transmisi matic konvensional 4 speed, ya 4 percepatan atau 5 percepatan non Tiptronic. Nah, sebetulnya sudah banyak yang membahas tentang fitur overdrive ini, tetapi saya melihat masih banyak simpang siur dalam pembahasannya dan juga aplikasinya, sehingga banyak orang yang masih nanya juga, kalau saya mau pakai fitur overdrive itu yang benar gimana sih caranya, gitu ya. Sehingga saya pikir perlu juga nih ngejelasin tentang fitur overdrive ini. Sebenarnya fitur overdrive ini memang didesain sama produsen transmisi matic atau produsen mobil untuk memberikan kenyamanan berkendara. Jadi dengan adanya fitur overdrive ini diharapkan pengguna mobil matic itu bisa mengendarai mobil dengan nyaman, ya, enak, dan tidak terkendala saat mau overtaking misalnya, atau saat mau nanjak pada kondisi tanjakan yang agak tanggung gitu ya. Sehingga dengan menggunakan fitur overdrive ini diharapkan tentunya pengendara bisa berkendara dengan enak. Nah, apa sih sebetulnya overdrive itu? Pada transmisi matic mungkin teman-teman tahu dikenal ada rasio gigi ya. Jadi misalnya transmisi matic 4 percepatan konvensional, jadi ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau yang 5 speed ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam transmisi matic kenapa bisa terjadi perpindahan gigi 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5? Itu tidak lain karena adanya perubahan rasio gigi pada transmisi matic itu yang dibentuk oleh planetary gearset. Nah, perubahan rasio ini dikenal ada dua. Yang pertama itu underdrive, yang kedua adalah overdrive. Nah, apa itu underdrive? Underdrive itu adalah kondisi di mana rasio gigi yang terbentuk memungkinkan putaran mesin itu lebih cepat daripada output shaft yang ada di transmisi atau putaran roda, gampangnya begitulah. Sehingga underdrive ini kalau teman-teman mau rasakan saat berkendara itu, meskipun kita ngegasnya RPM agak tinggi, tapi mobil nggak bisa melaju kenceng. Memang mobil lebih bertenaga, tetapi lajunya tidak bisa kenceng. Nah, itu sebetulnya kondisi rasio gigi underdrive. Nah, underdrive ini nggak hanya di gigi 1 sebetulnya, juga ada di gigi 2. Coba kalau teman-teman lihat pada transmisi matic 4 speed konvensional, teman-teman lihat spesifikasi pada gearboxnya, pada transmisi maticnya, itu teman-teman akan lihat misalnya rasio perbandingan giginya untuk gigi 1 misalnya 1:3, sekian gitu. Artinya apa? Artinya pada gigi 1 mesin berputar 3 kali, sementara output shaft pada transmisi matic itu yang kemudian diteruskan ke roda berputar 1 kali, sehingga muternya mesin lebih kenceng tapi outputnya lambat, tetapi tenaganya meningkat. Nah, untuk gigi 2 bagaimana? Gigi 2 biasanya rasionya 1:1,5 misalnya. Jadi 1,5 putaran mesin akan menghasilkan 1 putaran roda. Jadi mesin masih berputar lebih kencang. Nah, baru pada gigi 3 itu untuk transmisi 4 percepatan, rasio antara putaran mesin dengan output transmisi atau roda itu 1:1. Jadi kalau teman-teman lihat kita ngegas pasti seirama dengan laju mobil itu. Bagaimana dengan overdrive? Overdrive adalah kondisi di mana si rasio gigi pada transmisi matic itu menciptakan rasio di mana putaran mesin itu lebih lambat daripada output shaft yang ada di transmisi atau as output yang ada di transmisi yang tersalurkan ke
roda, sehingga meskipun mesin itu berputar tidak terlalu kencang, tetapi putaran roda dia lebih kencang, sehingga kita RPM ngegas hanya mungkin 2000, laju mobil sudah bisa sampai 70, 80, bahkan mungkin sampai 100 km per jam. Itu yang disebut dengan overdrive. Nah, pada mobil-mobil tertentu fitur overdrive itu ada yang berbentuk tombol ya, yang ada di tuas transmisi matic. Itu tombol kecil, selain tombol knob yang untuk menggeser tuas, ada tombol kecil yang ada di tuas yang tulisannya OD gitu. Nah, itu adalah fitur overdrive. Tetapi pada mobil-mobil tertentu juga, seperti misalnya teman-teman tahu di Avanza, Terios misalnya, fitur overdrive itu ada atau enggak? Ada, tetapi bentuknya berbeda. Kalau pada Avanza, Terios, dan RAS misalnya, pengganti tombol overdrive itu adalah angka 3 yang ada di samping D itu. Jadi ketika teman geser dari D ke 3, sebetulnya teman-teman sedang mengaktifkan switch overdrive. Hanya di situ tulisannya bukan overdrive tetapi angka 3. Secara prinsip kerja, secara mekanisme kerja ya sebetulnya sama saja antara 3 dengan tombol overdrive itu. Ya, mudah-mudahan teman sampai di sini paham ya. Nah, banyak pandangan atau anggapan bahwa kalau kita sering pakai fitur overdrive ini, transmisi matic kita jadi cepat rusak. Kita sering mainin tombol OD gitu ya, kita tekan gitu, jadi rusak. Nah, sebelum kita bahas sana, mungkin teman-teman perlu tahu bahwa fitur overdrive itu biasanya terrefleksi, bisa dilihat dari dashboard yang ada di speedometer itu. Ketika kita mencet tombol overdrive dan indikator lampu OD off itu menyala pada speedometer, maka itu menandakan bahwa mekanisme overdrive itu dinonaktifkan, sehingga meskipun kita mau ngegas dengan RPM setinggi apapun ya, perpindahan gigi otomatisnya maksimum pada rasio 1:1. Dia tidak bisa masuk ke overdrive. Jadi dia underdrive 1, underdrive 2 bisa, tetapi masuk ke 4 dia nggak bisa. Jadi hanya bisa 1, 2, dan 3 gitu. Nah, begitupun ketika kita geser dari D ke 3 juga sama, seperti itu efek yang ditimbulkannya. Nah, balik lagi ke yang persepsi tadi, bahwa kalau kita sering memainkan tombol overdrive itu membuat transmisi matic jadi cepat rusak. Itu hoax. Jadi kalau ada yang ngomong gitu nggak usah dipercaya. Kenapa? Karena memang overdrive itu fasilitas yang bisa digunakan dan boleh digunakan, sehingga memang itu tidak membahayakan, tidak merusak dari gearbox matic sendiri, enggak. Nah, kapan menggunakan fitur overdrive itu? Jadi kalau teman-teman tahu bahwa perpindahan gigi otomatis itu dari gigi 1, 2, 3, dan 4 itu berlangsung memang secara otomatis ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari laju mobil. Misalnya laju mobil 15 km per jam, maka secara otomatis transmisi atau gigi pada transmisi akan pindah dari 1 ke 2. Nah, begitupun saat laju mobil 30 km per jam misalnya, maka transmisi matic akan pindah giginya dari 2 ke 3. Nah, saat kecepatan mobil sudah mencapai 60 km per jam lebih, 60 km per jam, biasanya baru masuk perpindahan gigi otomatis dari 3 ke 4. Nah, ketika kita sering menggunakan tombol mengaktifkan atau menonaktifkan tombol overdrive, itu sebetulnya kita sedang memainkan gigi pada transmisi matic itu dari 3 ke 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3 gitu aja gitu. Dan itu boleh dibilang bahwa fitur overdrive itu adalah teknologi sederhana dari Tiptronic ya. Jadi sekarang kan udah dikenal nih, ada mobil Tiptronic atau manual matic gitu ya. Kita bisa pindah gigi dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya untuk tergantung tingkat percepatannya secara
manual berdasarkan selera kita gitu ya. Nah, overdrive itu adalah teknologi yang sederhana. Ya, dulu produsen mobil dan produsen matic belum bisa menciptakan teknologi overdrive itu, sehingga fasilitas yang paling sederhana yang diberikan adalah dengan menggunakan tombol overdrive itu. Jadi ketika kita mengaktifkan atau menonaktifkan tombol overdrive itu, sebetulnya kita sedang membatasi tingkat percepatan gigi otomatis supaya tidak masuk ke 4. Jadi ketika indikator overdrive itu nyala dengan kita menekan tombol overdrive, itu sebetulnya kita sedang membatasi tingkat percepatan gigi otomatis untuk tidak masuk ke gigi 4. Jadi hanya di gigi 3. Nah, fungsinya untuk apa? Tentu saja kalau kita mau overtaking ya, misalnya, atau kita mau ya nyelip mobil lain lah, itu misalnya kita udah lari 70 km per jam kok mobil nggak ada tenaga, ya tinggal pencet aja itu tombol OD, maka transmisi otomatis atau gigi matic itu akan turun dari 4 ke 3, sehingga mobil akan mendapatkan power ya, dan kita bisa melakukan overtaking itu dengan mudah. Nah, setelah kita bisa nyalip, tinggal pindah lagi ke OD-nya, kita pencet lagi, maka akan masuk ke 4 ya. Terus di mana lagi kita bisa pakai? Ya misalnya saat kita mau libas tanjakan, tanjakannya tanggung nih, ya panjang. Kalau kita bertahan di drive ya tanpa mengaktifkan tombol overdrive, ya mungkin pada saat tertentu ketika laju kendaraan sudah di bawah 60 km per jam, mobil akan kehilangan power. Nah, otomatis kita akan neken gas lebih dalam supaya si gigi turun ke 3 atau ke 2. Tapi nanti setelah mobil melaju dengan kecepatan di atas 60, dia akan balik ke 4. Padahal yang kita perlukan adalah kita mau melahap mobil itu dengan bertenaga tetapi dengan kecepatan yang konstan misalnya ya. Tinggal fungsikan saja tombol overdrive karena itu akan membatasi perpindahan pada gigi maksimal 3, sehingga kita nggak akan khawatir mobil akan kehilangan tenaga. Ada lagi yang beranggapan bahwa kalau kita terus menyalakan tombol overdrive ya, jadi tombolnya kita tekan atau tuas di gigi 3 terus, sehingga indikator overdrive di dashboard itu nyala terus gitu, transmisi matic jadi rusak misalnya, itu juga hoax, itu juga nggak benar. Kenapa? Ya itu tadi saya jelaskan bahwa fungsi tombol overdrive itu hanya membatasi perpindahan di maksimum gigi 3, dia nggak mampu ke gigi 4 karena dibatasi overdrive, jadi dia nggak bisa masuk ke gigi 4. Nah, bagaimana efeknya kalau kita nyalain terus? Ya efeknya kita nggak bisa lari kenceng ya, kita mungkin akan menjalankan mobil, kita akan ngegas terus tetapi mobil nggak bisa lari kenceng, ya paling banter ya konsumsi bahan bakar jadi boros, terus kemudian mesinnya jadi sedikit lebih panas. Kenapa? Karena putaran mesin sama roda 1:1 ya, beda kalau kemudian overdrive bekerja, maka putaran mesinnya jadi berkurang tetapi laju mobil menjadi lebih kencang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau tombol overdrive kita nyalakan terus menjadi transmisi menjadi rusak, itu hoax. Jadi nggak usah didengerin, itu tidak ada dasarnya, secara teknis tidak akan merusak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan itu boleh saja, hanya konsumsi bahan bakarnya jadi boros. Kalau misalnya ada yang nanya, gua jalan di kota macet, gue nyalain aja tombol overdrive, boleh nggak? Ya boleh aja gitu kan. Kenapa? Karena sebelum kecepatan mencapai 60 km per jam ya, mekanisme tombol overdrive itu tidak akan bekerja gitu. Artinya ketika kecepatan kita belum mencapai 60, kita mau pakai overdrive apa enggak itu enggak ngaruh. Jadi sensasi overdrive itu baru akan kerasa kalau percepatan sudah di atas 60. Jadi kalau teman-teman di kota, jalan di kota terus macet, terus nggak sengaja itu nyala tombol overdrive-nya, kepencet terus nyala, ya nggak ada apa-apa, nggak akan berimbas apa-apa dan nggak akan bikin rusak juga gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga gitu ya. Ada juga nih yang beranggapan bahwa
ketika kita neken tombol overdrive itu mobil harus dalam kondisi berhenti, nggak boleh jalan, karena kalau jalan bikin rusak. Itu juga hoax, nggak benar. Justru fitur tombol overdrive itu bisa dimanfaatkan, digunakan pada saat mobil itu melaju, ya, baik melaju kecepatan 70, 80, nggak ada masalah gitu. Sehingga justru kalau kemudian kita mencet tombol overdrive pada saat berhenti, yang tidak akan berefek apa-apa, nggak ada gunanya. Jadi dikasih fitur sama aja kita nggak mau pakai gitu, nggak kita gunakan, ya percuma aja dikasih teknologi overdrive itu kalau penggunaannya nggak benar gitu ya. Jadi pada saat justru tombol overdrive itu dipakai pada saat kita jalan, ya, terutama pada saat laju kendaraan di atas 60 km per jam. Kalau sebelum mencapai 60 km per jam mau kita pencet tombol overdrive, itu juga tidak akan berefek apa-apa, tidak akan memberikan sensasi apa-apa. Kenapa? Karena rasio gigi overdrive yang saya sebutkan tadi di atas baru akan tercipta ketika laju kendaraan itu di atas 60 km per jam gitu ya, baik itu tombol overdrive maupun pergeseran tuas dari D ke 3 seperti kayak Avanza, Terios, Rush dan sebagainya itu. Jadi kalau ada yang bilang mindahnya harus pada saat mobil berhenti nggak jalan, ya itu hoax ya. Jadi nggak usah diikutin, namanya nggak bener gitu ya. Ada pula yang beranggapan bahwa kalau overdrive itu dinyalakan terus kemudian kerja mobil itu atau laju mobil itu menjadi tidak stabil, menjadi nggak stabil. Nah, saya nggak paham nih yang dimaksud nggak stabil nih kayak apa, tapi yang jelas pandangan itu keliru, hoax. Kenapa begitu? Ya, pada saat kita mengaktifkan tombol overdrive, ya memang efeknya itu akan membatasi pada gigi 3 gitu ya. Dan ketika tombol itu terus menyala, ya mau kita gas sekencang apapun, ya dia tetap tingkat percepatannya di gigi 3 yang rasio 1:1 tadi untuk 4 percepatan. Nah, mau kita bejek sampai RPM 5000 sekalipun 6000, ya dia akan maksimum di gigi 3 gitu. Paling ya konsumsi bahan bakarnya jadi boros seperti yang saya sebutkan tadi, dan percuma gitu kan, mobil nggak bisa lari kenceng gitu. Jadi bukan berefek pada tidak stabil, ya itu salah, hoax. Nah, kalau kita mau bikin kenceng lagi, ya tinggal matiin lagi tombol OD-nya sehingga di dashboard indikator OD mati, maka akan jalan dengan normal. Jadi kalau ada yang bilang bahwa overdrive itu akan membuat mobil tidak berjalan tidak stabil, ya hoax, itu nggak benar. Jadi kalau dipencet overdrive jalannya kemudian menjadi nggak stabil, pasti ada masalah dengan transmisi matic itu ya, atau pada mobil matic itu pasti ada gangguan, karena normalnya, idealnya dia tidak akan berefek seperti itu ya. Jalan biasa aja seperti kita menjalankan mobil manual, kita bertahan di gigi 3, kita gas sekencang-kencangnya, ya sensasinya hanya seperti itu aja. Ada juga yang berpandangan bahwa overdrive itu ya fungsinya hanya untuk nyalip aja gitu, untuk overtaking aja misalnya. Nah, itu pandangan itu juga keliru, hoax ya. Memang benar bahwa fitur overdrive itu bisa dipakai untuk nyalip, karena pada saat kita mengaktifkan tombol overdrive maka otomatis percepatan akan turun dari 4 ke 3 setelah laju di atas 60 km per jam tentunya. Nah, memang fasilitas itu bisa kita pakai untuk nyalip mobil lain, tetapi nggak hanya itu, tidak cuma itu, kita juga bisa memakai fitur overdrive itu pada saat kita melibas tanjakan yang tanggung, misalnya kayak tanjakan di Cipularang lah, itu kan panjang, tampak agak landai, panjang, tanggung, pakai gigi 4 nggak dapet, pakai gigi 2 terlalu bertenaga, terlalu ringan mobil itu sehingga lajunya kurang. Nah, satu-satunya cara ya aktifkan tombol overdrive, maka kita bisa melaju dengan kecepatan yang konstan dan tenaga yang isi ya, yang terisi ya, sehingga mobil bisa berjalan dengan enak. Nah, itu tadi teman-teman 5
pandangan yang keliru atau hoax terkait dengan overdrive. Jadi memang overdrive ini adalah fitur yang diberikan oleh pabrik mobil atau produsen transmisi matic untuk memberi kenyamanan berkendara. Tetapi kalau kita nggak ngerti cara penggunaannya, kapan kita harus pakai, maka kita tidak bisa mengoptimalkan fitur ini. Yang terjadi, kita tidak bisa menikmati perjalanan dengan mobil matic pada kondisi-kondisi jalanan tertentu. Ada yang bilang juga, wah pakai mobil matic itu susah kalau mau nyalip. Ya kalau kita gunakan tombol atau fitur overdrive itu, nyalip ya gampang aja, tinggal pencet aja tombol overdrive itu. Oh, kalau pakai transmisi matic itu susah kalau nanjak tanggung, ya tinggal pakai aja fasilitas overdrive itu gitu. Nah, bagaimana dengan fitur lain seperti pergeseran tuas dari 2 ke L untuk underdrive? Nah, perlakuan untuk underdrive tentu berbeda lagi dengan overdrive. Nanti akan saya jelaskan untuk penggunaan overdrive yang underdrive yang aman itu yang seperti apa. Tapi untuk kali ini mudah-mudahan teman-teman sekarang nggak bingung lagi bagaimana cara menggunakan tombol overdrive yang benar gitu ya, yang benar, yang bisa mengoptimalkan kenyamanan kita dalam berkendara. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut mengendarai matic. Nikmati matic itu, mobil matic itu, dan mobil matic itu nyaman ya, bisa dikendarai oleh cowok maupun cewek, dan nggak susah payah kita harus mengatur perpindahan giginya. Tetapi juga ada fasilitas atau fitur overdrive yang memudahkan kita untuk overtaking maupun melintas tanjakan-tanjakan yang tanggung. Jadi ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa menikmati berkendara mobil matic dengan nyaman. Sampai jumpa.